Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semuanya, sehat? Oke, sebelum kita mulai mata kuliah hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu. Doa dipimpin oleh saudara Arga, mohon silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran dengan efektif, ada baiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tujarabba bislam dina wa bisayyidina Muhammad yang bina rasulullah. Allah wa zina ilma wa zina rahman wa amalan salih. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih kepada sahabat kita Arga yang telah membacakan doanya, kepada saudari Sifa. Berapa kira-kira jumlah mahasiswa kita yang hadir hari ini? Untuk hari ini Pak, kehadiran kita sangat lengkap. Oke, terima kasih penyampaiannya saudari Sifa yang telah menyampaikan jumlah mahasiswa yang hadir pada hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar manajemen dalam berorganisasi, yang sebelumnya kita telah membahas mengenai manajemen itu seperti apa. Namun pada hari ini kita akan membahas lebih dalam konsep dasar manajemen dalam berorganisasi. Selanjutnya, dalam tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengoptimalkan dan mengarahkan seluruh sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan material agar bekerja sama secara efektif dan efisien demi mencapai visi, misi, dan target yang akan kita capai. Konsep dasar manajemen dalam berorganisasi, manajemen merupakan proses perencanaan peorganisasian, penggerakan, dan pengendalian sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Ini merupakan perpaduan ilmu dan seni yang menjadi fondasi agar setiap elemen perusahaan atau kelompok bekerja secara terarah. Definisi manajemen itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, serta mengarahkan juga mengendalikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George R. Terry, manajemen sebagai proses khas yang terdiri dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, penggerakan atau actuating, dan pengendalian controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan organisasi merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama dalam sebuah sistem atau wadah yang terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dari dua definisi ini, sahabat-sahabat mahasiswa, jadi jelaslah bahwa manajemen dan organisasi merupakan sesuatu hal yang saling berhubungan dan berkaitan, di mana manajemen merupakan proses pengendalian, perencanaan, dan organisasi sebagai individu yang melaksanakan proses manajemen itu sendiri. Organisasi adalah sekumpulan individu yang bekerja sama. Nah, seperti yang disebutkan oleh Stephen Robbins, bahwa sekumpulan individu yang prosesnya bergerak menuju tujuan yang akan diharapkan dalam proses manajemen itu sendiri. Sedangkan pendapat yang ditambahkan oleh James Toner bahwa organisasi adalah pola hubungan antar orang di bawah pengarahan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jelas bahwa organisasi sebagai pengarahan dan pengendalian harus memiliki kerja tim yang jelas. Jadi sebuah organisasi itu memiliki divisi-divisi yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan besar, baik itu tujuan kecil, sedang, dan besar target yang akan dicapai sebuah organisasi. Jadi butuhlah proses pengendalian manajemen itu sendiri agar pencapaian manajemen itu dapat dijalankan secara baik dan benar. Hubungan manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Manajemen adalah proses
atau sistem pengelolaannya, sedangkan organisasi adalah wadah tempat kerja atau sekelompok orang. Keduanya saling bergantung untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Fungsi utama manajemen ada planning, organizing, actuating, controlling. Planning merupakan proses untuk menetapkan tujuan strategi dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Organizing adalah pembagian tugas, wewenang, sumber daya ke dalam struktur agar pekerjaan dapat dikoordinasikan. Actuating, proses memimpin, memotivasi, mengarahkan anggota tim agar bekerja sama secara optimal. Sedangkan controlling, evaluasi kinerja, memantau pelaksanaan dan mengoreksi agar tetap berada di dalam jalur tujuan organisasi. Tingkatan manajemen dalam berorganisasi. Yang pertama ada top management. Yang kedua ada middle management. Tiga adalah first line management. Manajemen puncak atau manajemen top management merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi. Contohnya direktur utama atau CEO, ya. Selanjutnya manajemen menengah atau middle management. Merencanakan atau menstrategikan manajemen puncak kepada setiap pemimpin manajemen tingkat bawah, contoh kepala divisi, kepala biro, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah manajemen lini pertama atau first line management, merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas pengoperasional sehari-hari dalam memimpin pekerjaan operasional seperti supervisor ataupun mandor. Jadi manajemen itu sendiri memiliki tingkatan 3. Yang pertama ada top management, middle management, dan first line management. Elemen pokok organisasi. Dalam elemen pokok organisasi, hal-hal yang kita perhatikan bahwa ada 4. Pertama adalah individu atau SDM yang tergabung. Yang kedua, kesepakatan untuk bekerja sama. Ketiga, pengaturan hubungan atau pembagian struktur, pembagian tugas. Yang keempat adalah tujuan bersama yang ingin dicapai. Nah, dari keempat ini harus saling berkesinambungan antara individu, kesepakatan untuk bekerja sama, selanjutnya pengaturan hubungan struktur pembagian tugas, ya, yang ketiga, yang keempat adalah tujuan bersama untuk mencapai visi dan misi tujuan organisasi tersebut. Jadi keempat hal ini harus saling bersinergi dalam mencapai tujuan pencapaian organisasi yang akan dilaksanakan. Selanjutnya elemen pendukung organisasi. Pertama ada sumber daya manusia, yaitu manusia, beberapa orang yang sekumpulan orang akan melaksanakan berorganisasi. Yang kedua adalah tujuan bersama, tentu memiliki tujuan bersama sehingga apa yang ingin dicapai harus dilaksanakan secara tim, bekerja sama untuk mencapai tujuan besar yang akan dicapai. Yang ketiga adalah kerjasama. Pastinya kerjasama membutuhkan keuletan, kejujuran, serta kekompakan dari sebuah tim. Karena tanpa kerjasama semua tidak ada. Jadi kita harus kerjasama dalam mencapai suatu tujuan berorganisasi. Yang keempat adalah struktur organisasi. Ya, seperti yang saya katakan tadi, struktur organisasi juga membutuhkan pengaturan divisi-divisi, bagian-bagian yang akan dikerjakan. Misalnya ketua umum, dia sebagai apa perannya, wakil ketua bagian apa, bagian administrasi dia mengerjakan dalam hal apa. Jadi semua hal itu dibagi menjadi pembagian-pembagian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi. Yang kelima, mengenai komponen pendukung, meliputi penggunaan teknologi yang membantu proses bekerja. Nah, ini penambahan penggunaan seperti media atau penggunaan administrasi seperti laptop agar memudahkan kita dalam mengerjakan hal-hal administrasi dalam pengerjaan. Jadi selain
kepentingan antara hubungan manajemen dalam berorganisasi itu sangat dibutuhkan, namun komponen pendukung seperti laptop, penggunaan administrasi juga dibutuhkan dalam proses pekerjaan itu sendiri, sehingga hal-hal yang dikerjakan bisa memudahkan kita melaksanakan proses pekerjaan. Apalagi di tahun-tahun sekarang ini kita juga harus melek digital, harus update dalam pemberitaan yang masa depan sekarang ini. Nah, jadi semua kawan-kawan, itulah penyampaian yang saya sampaikan mengenai manajemen dalam berorganisasi. Untuk pembahasan kita, manajemen itu merupakan sesuatu hal yang penting. Coba Saudari Monta, coba sebutkan pengertian manajemen yang kamu ketahui. Manajemen adalah sebuah seni atau proses perencanaan atau pengelolaan sumber daya manusia. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus dulu kepada sahabat kita Monta Syariah yang telah menyampaikannya. Nah, manajemen itu merupakan proses seni pengorganisasian. Seperti yang dibilang kawan kita Monta, bahwa manajemen adalah proses seni penggerakan dan pengaturan yang dikendalikan. Selanjutnya, Saudari Supi, coba sebutkan penjelasan mengenai organisasi yang kamu ketahui. Organisasi adalah sebuah individu yang bekerjasama dalam sebuah sistem awal dan mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada Saudari Supi. Jadi, organisasi juga memiliki pengendalian dalam manajemen dan memiliki hubungan yang erat antara organisasi baik manajemen itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa manajemen dalam berorganisasi itu sangatlah penting dan saling berkaitan antara keduanya. Manajemen merupakan proses pengendalian, sedangkan organisasi merupakan sekelompok orang yang melaksanakan pengendalian tersebut, sehingga tujuan-tujuan yang direncanakan sebelumnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya kita menyimpulkan materi kita bahwa manajemen adalah motor penggerak utama dalam berorganisasi. Tanpa manajemen yang baik, tujuan yang ditetapkan akan sulit dicapai secara efektif dan efisien. Manajemen menyelaraskan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mendorong pertumbuhan produktivitas serta berkelanjutan organisasi. Nah, terima kasih kepada sahabat-sahabat semua mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah hari ini. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan dan pemahaman-pemahaman yang sudah kita diskusikan mengenai manajemen dan organisasi dapat kita tekuni secara bersama untuk memahami pengetahuan manajemen dan organisasi. Terima kasih semua, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.